Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Beni Saptianto atau biasa dikenal dengan panggilan Pak Beni. Dalam materi bahasa Inggris ini saya ingin menyampaikan topik pembelajaran yaitu Describing Tourist Attractions and Historic Buildings. Mari kita lihat dua gambar berikut ini. Gambar 1 dan gambar 2. Secara pengamatan kita, gambar 1 adalah kategori manusia, sedangkan gambar kedua kita kategorikan dengan gambar seekor hewan. Amati kedua gambar tersebut. Kemudian bayangkan apa yang kalian pikirkan. Sudah? Betul. Mari kita amati. Gambar nomor 1. Ada seorang anak lelaki yang memakai jas atau baju berwarna hitam. Dia mengenakan sebuah dasi. Dan anak ini memakai kacamata bulat dengan membawa sebuah buku dan sebuah tongkat. Nah, semua orang atau kita ketahui bahwa anak laki-laki ini bernama Harry Potter, aktor terkenal. Kemudian kita lihat gambar sebelahnya. Gambar 2. Ada seekor kucing berwarna oranye dengan sedikit warna putih. Dia mempunyai 2 telinga dan 2 mata yang menatap langsung pada kita. Kemudian di depan kucing tersebut ada sebuah piring yang di atasnya ada seekor ikan. Seperti itu kita amati kedua gambar ini. Nah, gambar nomor 2 ada keterangannya my lovely cat, berarti kucing kesayanganku. Nah, apa hubungan kedua gambar ini? Nah, dalam pembelajaran ini saya ingin menyampaikan materi pembelajaran mengenai descriptive text atau teks deskriptif. Apa itu? Mari kita lihat. What is descriptive text? Descriptive text is a text that describes a particular person, animal, place, or thing. Teks deskriptif adalah sebuah teks yang menggambarkan atau mendeskripsikan sebuah orang secara khusus, bisa orang, hewan, tempat, atau benda-benda yang tentunya ada di sekitar kita. Kemudian, the purpose of descriptive text is to describe and reveal the characteristic of the object or a specific place. Tujuan teks deskriptif adalah untuk mendeskripsikan dan mengungkapkan ciri-ciri objek atau tempat-tempat secara khusus. Seperti itu. Kita lihat struktur dari descriptive text. Dalam struktur descriptive text ada 2 bagian. Bagian pertama yang kita kenal dengan identification atau identifikasi. Kita tugasnya nanti mengidentifikasi. This part introduces where or who the subject being described is. Jadi pada bagian ini kita memperkenalkan di mana atau siapa pelaku atau subjek yang kita deskripsikan.
mendeskripsikan. Bisa berbentuk manusia, benda, hewan, atau bangunan. Kemudian bagian kedua yang kita kenal dengan nama description. This part shows the detailed description of the subject. Jadi bagian ini menunjukkan deskripsi secara detail pada subjek yang kita identifikasi ini tadi. Nah, ketika kita mendeskripsikan sesuatu, itu tercakup banyak informasi. Nah, informasi tersebut bisa berupa shapes, materials, sizes, feelings, quantities, colors, qualities, location, and taste. Nah, kita lihat kembali gambar Harry Potter dan My Lovely Cat. Jadi ketika kita ingin menggambarkan sesuatu, ada dua tahap. Yang pertama tadi yang kita kenal identification, yang kedua description. Identification berarti kita mengidentifikasi, memperkenalkan di mana atau siapa yang kita deskripsikan. Contoh nomor 1, kita kenal anak lelaki ini, yaitu Harry Potter. Harry Potter memakai baju berwarna hitam, membawa buku, membawa tongkat, memakai kacamata, kemudian dia mempunyai rambut hitam kecoklatan. Berarti masuk unsur apa? Description. Kenapa kok kita masuk description? Karena bagian ini menunjukkan deskripsi subjek atau pelaku secara detail, yaitu tadi dia memakai baju berwarna hitam. Total shape, bentuk. Misalkan tadi yang dikenakan adalah kacamatanya yang berbentuk bulat. Kemudian apa? Location. Location kita belum mengetahui lokasinya di mana, tapi kalau dalam film kita mengetahui bahwa dia di sekolah persihiran, seperti itu. Kemudian gambar yang kedua, analisa dulu identifikasinya apa tadi, di mana atau siapa. Nah, di mana kucing, berarti ini posisinya dia sedang berada di rumah, tepatnya di ruang atau di meja makan. Siapa? Siapa? Who? Yaitu seekor kucing. My lovely cat, kucing kesayanganku. Berarti bukan kucing orang lain, ini adalah kucingku. Nah, seperti itu. Kemudian kita deskripsikan gambar tersebut. Nah, seekor kucing berwarna atau mempunyai bulu berwarna oranye dengan sedikit warna putih. Dia sedang menatap kita, pandangannya seolah-olah menatap kita secara langsung. Yang di depannya sudah tersedia sebuah piring yang di atasnya ada seekor ikan. Nah, sepertinya kucing ini ingin makan ikan, tapi menunggu kita, seperti itu. Itu deskripsinya. Nah, dalam memberikan informasi ketika kita mendeskripsikan, nah itu kita tak luput dari beberapa appearance or qualities. Contohnya ini, shapes. Apa toh shape itu? Shapes itu adalah bentuk oval, circle, lingkaran, vertikal, tegak lurus, horizontal, cube. Cube itu kubus dan lain-lain. Contoh tadi shape bentuk kacamatanya Harry Potter, circle berbentuk lingkaran, seperti itu. Kemudian materials. Materials itu adalah bahan. Di sini ada wood, kayu, gold, emas, diamond.
diamond, iron, besi, dan lain-lain. Kalau kita amati gambar Harry Potter tadi, bahannya dari apa? Dari kayu, seperti itu. Terus piring yang digunakan si kucing tadi terbuat dari keramik. Nah, itu kategorinya material. Sekarang kita lihat sizes, yaitu ukuran. Nah, ukuran di sini bisa menunjukkan ukuran tubuh atau fisik, tapi juga bisa menunjukkan lamanya waktu. Long bisa diartikan lama, bisa diartikan panjang. Kemudian short, pendek atau singkat. Large, luas. Huge, besar. Wide, luas. Small, kecil, dan lain-lain. Itu ukuran. Kemudian yang keempat yaitu feelings, yaitu perasaan. Perasaan ada perasaan sad, sedih, happy, senang, shock, ill, sakit, stress, dia merasa tertekan. Nah, itu perasaan. Kita tahu bahwa ada macam-macam perasaan. Kemudian yang kelima yaitu quantities. Quantities itu jumlah, a lot of, banyak, many, little, plenty of, much, dan lain-lain. Nah, quantities ini menunjukkan jumlah barang biasanya. Contoh, tadi ada seekor ikan yang di depannya kucing, berarti a fish on the plate. Ada seekor ikan yang di atas piring, seperti itu. Kemudian colors, warna. Nah, warna kita sudah tahu ya, red, merah, yellow, kuning, green, hijau, blue, biru, purple, ungu, dan lain-lain. Kemudian qualities, yaitu kualitas. Nah, kualitas itu ada good, bagus, baik, bad, buruk, excellent, best. Nah, best ini yang paling terbaik. Kemudian locations, location itu penunjuk tempat. Japan, United States, Sydney, Australia, Indonesia. Lokasi itu bisa berupa negara, bisa berupa kota, contoh Semarang, Pati, dan lain-lain. Atau di ruang kamar, di ruang kelas, itu juga menunjukkan lokasi. Kemudian poin yang terakhir yaitu taste. Nah, rasa. Hot bisa diartikan panas, bisa diartikan pedas. Spicy, pedas. Salty, asin. Sweet, manis. Sour, yaitu asam. Bitter, yaitu pahit. Nah, itu soal rasa untuk makanan biasanya. Kita lanjut. Contoh, an example of a description, sebuah contoh deskripsi. Kita amati. Teks ini ada 2 paragraf. Nah, paragraf pertama yaitu disebut identification. Nah, identification itu mengidentifikasi mengenai benda atau hal yang dideskripsikan. Yang dideskripsikan apa? Yaitu Republic of Vanuatu. Apa? Ya, kalau unsur apa berarti Republic of Vanuatu. Republic of Vanuatu is an Oceanian island nation located in South Pacific Ocean. It is only 2 hours flying time from Sydney, but a world away. Here you will find the capital Port Vila and Bauerfeild International Airport. It is consisted of 83 islands. The largest island is Espiritu Santo and the most populous is Efate Island, where the capital lays.
Aneityum is a tiny forested island in the farthest shore of Vanuatu. Nah, jadi paragraf 1 ini kita mengidentifikasi bahwa yang diidentifikasi apa? Republik Vanuatu. Lokasinya di mana? South Pacific Ocean. Kemudian berapa lama? Ya toh tadi berapa lama perjalanannya? Kalau dari Sydney itu memerlukan waktu selama kurang lebih 2 jam. Kemudian ibu kotanya di mana? Capital Port Vila dan Burfield International Airport. Kemudian dalam Republic of Vanuatu itu ada 83 pulau. Nah, pulau yang paling besar, the largest itu paling besar, yaitu dikenal Espiritu Santo. Dan pulau yang paling terkenal, kalau ini terbesar, kalau ini most populous, yang paling terkenal yaitu Evatt Island. Nah, dia lokasinya berada di ibu kota. Identifikasi itu kurang lebih seperti pengenalan. Apa yang dikenalkan sih gitu. Kemudian masuk yang kedua, description. Jadi kita mendeskripsikan karakteristiknya, ciri-cirinya apa. From cities to villages, from mountains to beaches, from water sports to wooden artwork, Vanuatu can give you more adventures and special experiences than you could find almost anywhere in the world. Jadi dari kota ke desa, dari gunung ke pantai, dari water sport, olahraga air, ke wooden artwork, seni pahat kayu. Nah, Vanuatu itu bisa memberimu banyak atau lebih pengalaman dan pengalaman yang spesial daripada kamu mencari dimanapun di dunia itu. Kemudian, whenever you come, kemanapun kamu datang, wherever you go, kemana kamu pergi, you are sure to see some unforgettable event. Jadi dimanapun kamu pergi, kamu tentunya melihat beberapa peristiwa-peristiwa yang tak terlupakan atau peristiwa yang akan kamu kenang. From dances to religious event, dari pesta ke hal-hal yang bersifat religius, keagamaan, it is not just strict for tourists. Nah, itu enggak hanya monoton ke wisata saja. Jadi it is still a part of everyday life in Vanuatu. Jadi kegiatannya itu sudah menjadi bagian keseharian kehidupan di Republik Vanuatu. Don't miss to visit Iririki Islands. Jadi jangan sampai kehilangan kesempatan untuk mengunjungi Pulau Iririki. It is the most famous tourist destination in Vanuatu where you will enjoy living in the paradise. Jadi jangan sampai ketinggalan kamu mengunjungi Pulau Iririki karena itu adalah tempat wisata yang sangat terkenal, most famous, paling terkenal di Vanuatu, di mana kamu nantinya akan bisa menikmati kehidupan di pantai seperti itu. Jadi identifikasi, kembali ke identifikasi itu kita mengidentifikasi apa yang akan kita identifikasi. Oh, yang kita identifikasi yaitu Republic of Vanuatu. Kemudian kalian menjelaskan Republik Vanuatu itu sepemahaman kalian itu seperti apa sih? Deskripsikan. Nah, kasih ciri-cirinya. Ini tadi dari kota ke desa, dari gunung ke pantai dan selanjutnya seperti itu. Nah, a description usually, jadi sebuah teks deskripsi
itu biasanya menggunakan simple present tense. Nah, simple present tense itu mempunyai dua fungsi. Yang pertama untuk menunjukkan kegiatan atau kebiasaan sehari-hari. Yang kedua untuk menunjukkan kebenaran umum. Yang kedua, makes use of adjective and adverbs. Jadi menggunakan kata sifat, sakit, kemudian terkenal, cantik, indah itu adjektif. Dan adverbs, adverbs itu adalah kata keterangan. Nah, kata keterangan itu bermacam-macam. Ada keterangan waktu, ada keterangan tempat, ada keterangan cara, dan lain sebagainya. Yang ketiga, uses comparisons to help picture skins or something is like something else. Jadi menggunakan perbandingan. Comparison itu adalah perbandingan yang tujuannya untuk membantu gambar atau pemandangan itu bisa menjadi seolah-olah terlihat lebih seperti itu. Yang terakhir, poin terakhir, teks deskriptif itu biasanya membantu pembaca itu indera kelima, ada kaitannya dengan indera kelima. Contohnya misalkan bagaimana sesuatu itu dirasakan, smells, baunya, looks, penampilannya, sounds, suara, dan terakhir adalah rasa. Nah, kita analisa satu persatu teks tadi, Republik tadi. Republik Vanuatu. Nah, paragraf 1, paragraf 2. Kita lihat paragraf 1. Republic of Vanuatu is an Oceanian island nation. Nah, jadi tulisan yang berwarna merah ini yaitu kita kenal yang namanya simple present tense. Kenapa? Karena Republic of Vanuatu itu adalah sebuah kebangsaan yang banyak pulaunya seperti itu. Lokasinya di mana? South Pacific Ocean. Enggak mungkin Republik Vanuatu ini akan pindah ke misalkan ke West Pacific Ocean, enggak ada. Karena ini pasti, maka ini disebut dengan simple present tense. Kemudian, it is only 2 hours flying time from Sydney. Jadi, kalau kalian pergi dari Sydney mau ke Republik Vanuatu itu memerlukan waktu 2 jam. Berarti sudah pasti. Nah, kemudian in South Pacific Ocean. Berarti adverb of place. Keterangan tempatnya berada di mana? Nah, di Samudra Pasifik ini, South Pacific Ocean. Kemudian bla bla bla, the largest island is Espiritu Santo and the most populous is Efate Island where the capital lays. Jadi yang berwarna ungu ini adalah menunjukkan tingkat perbandingan. Contohnya mana? The largest island berarti pulau yang paling besar, paling luas, yaitu namanya Espiritu Santo. Kemudian pulau yang the most populous yang paling terkenal yaitu Efate Island. Jadi yang warna coklat ini menunjukkan adjektif. Adjektif itu adalah kata sifat luas dan terkenal. Tapi dibentuk oleh degrees of comparison yaitu the largest berarti paling luas, paling lebar. The most populous paling terkenal. Kemudian paragraf 2 kita bisa menemui contoh you are sure to see some unforgettable events. Jadi sense-nya itu adalah kita melihat, panca indera melihat. Jadi kamu nanti akan melihat beberapa peristiwa yang tak terlupakan. Seperti itu. Terima kasih. Dari materi ini apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silahkan cantumkan pertanyaan kalian pada kolom komentar. Nah, jadi kesimpulannya adalah apa? Descriptive text adalah
teks deskriptif yang fungsinya untuk menjelaskan suatu gambar atau benda atau objek sesuai apa yang kita amati secara langsung. Kemudian ciri-cirinya teks deskriptif menggunakan bentuk simple present. Biasanya menggunakan linking verb, yaitu contohnya misalkan Semarang is my city. Semarang adalah kotaku. Linking verbnya apa? Ya is itu tadi. Fungsinya apa? Untuk menghubungkan kalau my city is Semarang. Seperti itu. Kemudian dalam teks deskriptif itu ada berapa bagian? Ada 2 bagian. Bagian pertama itu kita kenal yang namanya identification, di mana identification itu adalah mengidentifikasi. Fungsinya mengidentifikasi, yang diidentifikasi apa? Ya bendanya itu. Kemudian part yang kedua yaitu description. Tugasnya mendeskripsikan secara detail apa yang kita lihat atau kita rasakan. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa kembali dalam pertemuan selanjutnya.